Hello guys, kembali lagi bersama saya Dodi Maris Tanggang di channel YouTube saya ini. Sekarang kita akan mengestimasi regresi linear dengan menggunakan teknik matriks. Langsung saja kita buka aplikasi Shazamnya. Tampilan akan muncul yaitu seperti ini. Selanjutnya, yang kita kerjakan pertama yaitu mengestimasi regresi linear sederhana. Langkah awal yaitu memasukkan instruksi analisis ke dalam kolom editor. Instruksi yang pertama yaitu file 33, yang berarti lokasi dan nama file yang akan kita analisis. Untuk melihat lokasi dan nama file yang akan kita analisis, kita pergi ke berkas. Selanjutnya, untuk file saya ini, saya simpan di dokumen di folder Econometrica. Selanjutnya, kita klik kanan pada file zip saya, klik kanan, dan kita copy di bagian location. Kita paste di kolom editor. Selanjutnya kita tambahkan garis miring untuk menambahkan nama file. Kita copy kembali nama filenya di file div. Copy ya. Kita paste. Instruksi analisis selanjutnya itu sudah saya buat sebelumnya dan tinggal saya copy pastekan di kolom editor. Baiklah, untuk melihat hasil dari instruksi analisis, itu kita klik tombol run. Dan hasilnya seperti ini. Diperolehlah nilai beta hat, seek to hat, COVB, dan standar error. Selanjutnya, kita copy nilai beta hat dan kita pastekan di Microsoft Excel. Pada kolom B terdapat dua nilai. Jadi, kita copy dulu nilai yang kedua dan kita hapus, kemudian kita paste di kolom C. Dan untuk nama judulnya itu ini beta dan di bawahnya itu standar error. Nilai standar error kita ambil juga di hasil instruksi analisis kita tadi. Kita copy, kita paste di Microsoft Excel. Ini juga sama, kita hapus dan kita copy. Selanjutnya, kita bagi nilai beta dengan nilai standar error yang ada di kolom B. Begitu juga sama dengan nilai beta di kolom C dan nilai standar error di kolom C. Nilai beta, nilai pada kolom B, hasil dari pembagian pada kolom B, itulah merupakan konstanta, sementara hasil dari pembagian yang di kolom C merupakan nilai dari T hitung. Selanjutnya, kita mencari T-tabelnya. T-tabel itu kita lihat di internet dan saya sudah mengunduh T-tabelnya. Berikut adalah T-tabelnya. Dapat kita lihat pada T-table itu ada kolom degree of freedom, two tail test, one tail test, dan significant level. Kali ini kita menggunakan two tail test dan significant levelnya kita pakai yang 5%. Selanjutnya kita mencari degree of freedom. Degree of freedom sendiri kita dapat dengan cara df sama dengan n dikurang k dikurang 1. N di sini maksudnya jumlah sampel yang kita gunakan, K merupakan jumlah variabel yang kita analisis,
dan kurang 1. Jadi nilai degree of freedom pada regresi linear sederhana ini yaitu df sama dengan 30 dikurang 1 dikurang 1. Jadi 28. Kita lihat pada kolom degree of freedom di nomor 28 dan pada kolom signifikan level yang 5% di nomor 28. Dan di perolehan nilai T-table yaitu 2,048. Kemudian kita ketik di Microsoft Excel T-table 2,048. Baiklah, untuk hipotesisnya, ketika T hitung lebih kecil dari T-table, itu yaitu terima H0 tolak H1. Artinya, variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi. Dan itu terjadi pada analisis kita ini. Kita lihat bahwa nilai T hitungnya itu 0,69 lebih kecil dari nilai T-table 2,048. Jadi, variabel luas lahan ini tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi usaha tani padi. Sebaliknya, ketika nilai T hitung lebih besar dari T-table, dia akan tolak H0 dan terima H1. Artinya, variabel tersebut berpengaruh terhadap hasil produksi usaha tani. Jadi, alasan kenapa luas lahan tidak berpengaruh terhadap hasil produksi usaha tani padi itu karena kebiasaan petani yang menyebar pupuk terkadang menyebar pupuknya itu secara tidak merata dalam lahan persawahan. Jadi beberapa lahan itu kekurangan pupuk sehingga pertumbuhan padi pada usaha tani tersebut tidak sama. Baiklah, selanjutnya kita copy instruksi analisis tadi dan kita pindahkan ke Microsoft Word. Hasil dari instruksi analisisnya tadi kita copy juga. Dan kita pindahkan di Microsoft Word. Baiklah, selanjutnya kita mengestimasi regresi linear berganda. Pada regresi linear berganda ini kita menggunakan 3 variabel dan ketiga variabel bebas tersebut akan menjadi model, yaitu YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 ditambah ET. Pada instruksi analisis, pada regresi linear berganda itu hanya penambahan di instruksi yang kelima. Itu kita tambah x2, x3 karena 3 variabel bebas. Selanjutnya di instruksi matriks itu hard sama dengan E aksen E garing 28 itu kita ganti 26 karena nilai degree of freedom-nya itu sudah berubah dari 28 menjadi 26 karena sudah menggunakan 3 variabel bebas. Jadi degree of freedom sama dengan 30 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 26. Selanjutnya kita run. Diperoleh hasil seperti ini. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu mengcopy nilai beta hat dan kita paste di Microsoft Excel. Kita perlakukan sama seperti yang di regresi linear sederhana. Kita bikin pada setiap kolom itu satu nilai.
Pada kolom D itu terdapat huruf pada nilainya. Jadi kita ubah dulu format numbernya itu, number formatnya dalam general, dan akan menjadi angka dan tidak ada hurufnya. Kita beri di sini beta, di bawahnya standar error. Untuk mengcopy standar errornya, kita lihat di hasil instruksi analisis tadi di bagian standar error. Kita copy, kita perlakukan sama seperti yang di atas ya. Selanjutnya kita bagi nilai beta pada kolom B dengan nilai standar error pada kolom B. Begitu juga sampai ke kolom E. Kita tinggal tarik saja. Diperoleh nilai 4,2 pada kolom B, 0,9 pada kolom C, 0,002 pada kolom D, min 2,40 pada kolom E. Nah, dari sini pada kolom B tersendiri itu merupakan nilai dari konstanta, pada kolom C merupakan nilai T hitung pada variabel luas lahan, pada kolom D merupakan nilai T hitung variabel bibit, dan pada kolom E merupakan nilai T hitung variabel tenaga kerja. Selanjutnya kita melakukan analisis dengan melihat T tabelnya, yaitu tadi degree of freedom-nya itu 26. Jadi signifikan levelnya pada 5%. Itu kita lihat juga pada bagian nomor 26, yaitu 2,056. Jadi tinggal kita copy saja 2,056. Dapat kita lihat pada nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel. Jadi, pada setiap variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap usaha tani padi, karena dia menerima H0 dan tolak H1. Jadi, untuk variabel luas lahan itu tidak berpengaruh karena perlakuan petani pada saat memberi pupuk itu menyebarnya tidak secara merata. Jadi ada lahan yang tidak kebagian pupuk. Sementara pada bibit itu menyebabkan tidak berpengaruh karena perlakuan terhadap bibit tidak sesuai dengan panduan usaha tani padi sawah. Dan yang terakhir, tidak berpengaruh pada tenaga kerja itu karena kurangnya jumlah tenaga kerja pada lahan petani sehingga jumlah produksi yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Saya harap teman-teman sekalian dapat mengerti setiap penjelasan yang saya jelaskan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.